Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Biasanya hari Ahad ini kita punya kajian rutin membahas sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Cuma berhubung saya baru melaksanakan akikah, jadi yang dua bukan salah satu tapi salah dua. Itu tandanya semangat sekali belajar kajian rutinnya, masya Allah ya. Semoga Allah berikan pahala. Jadi insya Allah niatnya dua nanti, pahalanya dua semoga. Kan udah niat buat belajar fikih sholat, sama nanti ini niat belajar fikih keluarga. Ya insya Allah pahalanya dua, semoga pahalanya dua. Jadi karena memang ini sedang dalam momen akikah anak saya yang pertama, jadi kita ganti sedikit temanya, membahas tentang anugerah dan amanah Allah yang Allah titipkan ke kita yang bernama anak keturunan. Alhamdulillah, ini saya sedikit cerita ya. Kemarin hari Senin di rumah Pak Bisri ya, telah lahir. Ya, di rumahnya Pak Bisri lahir anak saya yang pertama di jam 7:30 pagi, alhamdulillah. Dan karena tuh hari Senin ya, akikahnya kan berarti di hari ke-7. Nah, akikahnya nih hari Ahad. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah sembelih 2 kambing, kemudian baru saya kasih nama. Saya kasih nama Hamzah Abdurrahman Al-Jauhari. Nah, Hamzah dipanggilnya Hamzah. Kenapa saya kasih nama Hamzah? Karena kita sekarang ini kan hidup di zaman di mana pluralisme itu kan artinya menyamakan agama, toleransi kebablasan, toleransi tanpa batas itu kan sangat marak, ya kan? Sangat marak untuk dikampanyekan. Yang Islam, yang Nasrani, apa semuanya dianggap sama. Di sosial media kalau kita lihat banyak pertanyaan, yang selain Muslim itu bisa masuk surga nggak sih? Yang selain Muslim masa nggak bisa masuk surga? Itu banyak zaman sekarang. Oleh karena itu saya kasih nama ke anak saya ini Hamzah. Hamzah ini kan pahlawan Islam ya. Pamannya Nabi SAW yang terbunuh di medan Uhud, perang Uhud, melawan orang-orang kafir. Jadi saya pengen anak saya ini punya ketegasan, ya Islam, kafir. Makanya saya kasih nama Hamzah. Saya ingat dulu waktu saya kecil, jadi ini saya sedikit ini ya cerita ya, saya izin sedikit cerita. Ayah saya itu kerjaannya jualan buku. Jadi ayah saya itu pedagang buku. Karena ayah saya pedagang buku, sejak saya kecil ya saya banyak baca buku. Karena memang ayah saya kerjanya pedagang buku. Sering saya baca buku-buku tentang para nabi, kisah-kisah para sahabat itu sering banget. Bahkan saya ingat ada satu buku agak tebal, buku Sirah Nabawiyah, buku tentang sejarah perjalanan Nabi SAW. Cuman karena saat itu saya masih TK, nggak mungkin saya baca itu kan. Saya pengen tahu kisahnya Nabi Muhammad SAW itu seperti apa, tapi saya masih TK, jadi saya nggak sanggup baca itu. Akhirnya sama ibu saya dirangkumkan. Dirangkumkan perang Badar, pasukan muslim berjumlah 313, pasukan kafir berjumlah 1000, yang menang orang Islam. Perang Uhud, kaum muslimin berjumlah 1000, kaum musyrikin berjumlah 3000, yang menang orang kafir, kaum muslimin terbunuh 70. Itu sampai sekarang saya hafal orang Islam yang terbunuh di perang Uhud 70 orang itu dari ringkasannya ibu saya. Dan saya ingat banget karena memang dari dulu tuh diceritakan tentang kisah para nabi, kisah para sahabat. Jadi ketika saya mungkin umur 5 tahunan lah, 5 atau 4 tahun, saya tuh dulu kurus. Ya sampai sekarang juga masih kurus. Tapi dulu tuh saya kurus banget. Ada bapak-bapak jemaah masjid di rumah saya tuh, jemaah masjid. Dia kayak nyinyir saya gitu lah. Ini anak kurus banget gitu. Nyinyir saya di masjid pas itu. Ini anak kurus banget. Saya jawab, nggak masalah, yang penting Islam. Itu coba bapak-bapak pikir, ada gak anak umur 5 tahun jawabnya kayak gitu?
Ya nggak masalah, yang penting Islam. Itu bapaknya diem, nggak bisa jawab lagi. Tapi saya di sini bukan untuk membanggakan diri saya, enggak. Tapi saya ingin semoga ini jadi pahala jariah untuk ayah saya. Bagaimana dahulu ayah dan ibu saya itu menanamkan benar-benar kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi kepada anak-anaknya. Karena yang namanya keturunan yang soleh ya, anak-anak, cucu-cucu. Ini kan mungkin di sini anak-anaknya udah pada gede ya, mungkin udah pada nikah. Anak-anak dan cucu-cucu yang soleh itu adalah permintaan para penghuni surga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan berbicara tentang ciri-ciri penduduk surga. Ciri-ciri penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang akan menghuni surga, ketika di dunia mereka terbiasa meminta kepada Allah keturunan yang soleh. Jadi ciri-ciri penghuni surga itu, mereka itu senantiasa meminta keturunan yang soleh. Doanya insya Allah sudah sering kita dengar ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Setelah Allah sebutkan doa ini, Allah katakan mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kafling-kafling di surga. Kapling-kapling di surga. Jadi diantara ciri-ciri penghuni surga adalah semenjak dia di dunia, dia terbiasa memohon minta kepada Allah anak, keturunan, cucu yang soleh. Karena yang namanya anak, yang namanya cucu, kalau udah soleh, itu akan jadi amal jariah yang gak terputus-putus. Seandainya kita punya anak, anggaplah cuma 2. Satu terkena pergaulan yang nggak bener lah misalkan, mungkin dia remaja terus gaulnya nggak bener misalkan, teman-temannya nggak bener, akhirnya dia mungkin dia ngerokok, mungkin dia apalah, berkubang maksiat lah. Tapi kalau anak muda ini dia masih bertauhid, tidak menyekutukan Allah, dan dia masih melaksanakan sholat, itu masih jadi pahala jariah buat kita. Ini pikirkan ya, besarnya pahala punya anak yang bertauhid, yang Islam, meskipun mungkin nakal. Ketika seorang itu punya anak dan dia didik dengan iman, dia tanamkan, ayo nak rajin sholat, meskipun mungkin nanti pas dia remaja mungkin nanti kena pergaulan yang enggak ini ya, tapi selama dia masih bertauhid, tidak menyekutukan Allah, masih menjaga sholat, itu masih jadi pahala buat kita. Tiap dia sholat yang ngajarin kita, masih jadi pahala buat kita. Makanya kan di dalam Islam sangat dianjurkan punya banyak anak, karena banyak anak itu tuh adalah tabungan pahala jariah. Inilah kenapa anak itu disebut anugerah ya, anak itu disebut anugerah. Dan diantara ciri-ciri penghuni surga adalah senantiasa meminta anak yang soleh, keturunan yang soleh, cucu yang soleh. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkan kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Keturunan di sini artinya anak dan cucu, nggak cuma anak tapi juga cucu. Qurrata a'yun, apa artinya qurrata a'yun? Nah, penyejuk mata, penyejuk hati. Anak yang menyejukkan mata itu bukan anak yang ganteng, yang cantik, yang ayu. Anak yang menyejukkan hati, sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah, la taqarru ainu mu'minin illa bi ru'yati dzurriyyatihi muti'ina lillah. Tidak akan tentram hati seorang yang beriman kecuali dengan melihat anak cucunya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami contoh yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini doanya yang harus kita hafalkan, kita ulang-ulang terus. Jadi anak adalah anugerah. Di satu sisi, anak pun adalah amanah yang kelak akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Meskipun dia rakyat biasa, tapi sebenarnya setiap manusia itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap yang dia pimpin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istri dan anaknya, dan kelak dia akan ditanya tentang keluarganya, istri dan anaknya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud, beliau menukilkan perkataan sebagian ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai seorang bapak tentang pendidikan anaknya sebelum Allah menanyai anak tersebut tentang baktinya kepada bapaknya. Allah Subhanahu wa taala akan menanyai sang bapak terlebih dahulu tentang bagaimana dia mendidik anaknya sebelum Allah bertanya kepada sang anak tentang baktinya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu bahwasanya anak ini adalah anugerah sekaligus amanah, maka tidak bisa tidak kita harus sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita semua. Tentu ini topik yang saya ini bukan praktisi, belum jadi praktisi, baru lahir sepekan lalu kok. Gimana caranya mau jadi praktisi? Nggak bisa. Cuman di sini kan bapak-bapak banyak yang udah senior ya, banyak yang udah punya anak, udah punya cucu. Saya harus banyak belajar dari bapak-bapak. Artinya saya harus banyak, ya mungkin bapak-bapak bisa sharing gimana ngatur anak, apalagi di zaman sekarang yang penuh keterbukaan, HP, kemudian pergaulan lah, macam-macam. Hanya saya di sini, saya duduk di depan sini, memang bukan sebagai praktisi, bukan sebagai ahli, bukan sebagai pakar di masalah ini. Hanya saja saya mendapatkan satu kitab bagus karya guru saya, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ya, yang dulu pernah ngisi di Istiqlal, gurunya Ustaz Firanda. Ini guru saya juga di Madinah. Beliau punya buku bagus, judulnya Ashrul Rokaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar dalam mendidik anak. Nah, insya Allah di majlis ini saya akan berbagi, sharing apa saja yang terkandung di dalam risalah ini. Tentu bukan dalam maksud menggurui, enggak, tapi saya pun belajar, dan kita di sini sama-sama belajar dari karya guru saya ini, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Ada 10 pilar yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak. Karena yang namanya anak itu ya, mau di zaman dulu, zaman sekarang, zaman masa depan, semua solusi pendidikannya pasti sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya saja. Semua masalah anak-anak, mau zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, semuanya pasti sudah ada solusinya di Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya saja. Nah, di sini kita akan mulai masuk di dalam kitabnya guru saya Syekh Abdul Razak. Beliau menyebutkan 10 pilar dalam pendidikan anak yang perlu diperhatikan. Poin pertama, pilar pertama, untuk mendidik anak keturunan yang soleh. Poin pertama adalah, ini semuanya udah dapat insya Allah, semuanya udah dapat insya Allah, memilih pasangan hidup yang soleh. Jadi kalau orang mau punya anak yang soleh, pasti dia awali dengan memilih pasangan yang soleh. Gimana dia punya anak yang soleh kalau misalkan istrinya nggak soleh? Makanya ketika masalah mencari pasangan hidup, apa kata Nabi SAW? Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya, karena apa lagi? Karena agamanya. Nah, terakhir kata Nabi SAW, fadfar bidatid din. Pegang erat-erat yang punya agama, kau pasti beruntung. Kalau orang punya istri cantik sekalipun, tapi kalau misalkan nggak bisa ngatur anak, kita yang pusing.
ini anak kemana, kita yang pusing pasti. Tapi kalau sudah punya agama, maka kita pun akan tenang. Oke, ini insya Allah kita nggak perlu bahas terlalu panjang. Poin kedua, untuk mendidik anak yang soleh, menanamkan iman di hati anak sejak dini. Menanamkan iman di hati anak sejak dini. Kata para sahabat Nabi SAW, ini kita lihat bagaimana para salaf dahulu mendidik anak-anak mereka ya. Kata para salaf terdahulu, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Dahulu kami biasa mempelajari iman sebelum belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi iman. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, ketika itulah semakin bertambah keimanan kami. Ini lihat ya, lalu kita coba aplikasikan ke zaman kita sekarang. Kata para salaf, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Dahulu kami mempelajari iman sebelum belajar Al-Qur'an. Sebelum belajar Iqra, sebelum belajar baca Al-Qur'an, sebelum belajar ngafal juz amma, ngafal surat-surat pendek, ngafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pertama kali yang diajari adalah keimanan. Ketika melihat hujan, ketika melihat gunung, ketika ajarkan bahwasanya semua ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ketika anak kita makan, ajarkan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minum, ajarkan bahwasanya hujan yang turun ini yang darinya kita minum ini dari Allah Azza wa Jalla. Nah, seorang anak dari sejak dininya, yang namanya anak ketika dia masih kecil, ketika dia masih sangat dini, tentu dia tidak akan memahami suatu secara mendalam. Dia hanya sekedar memahami dari luarnya saja. Oleh karena itu memang mungkin yang kita sampaikan mungkin hanya 30% yang dia tangkap, yang dia pahami. Akan tapi yang namanya otak anak itu kan seperti komputer ya, dia menyimpan, dia menghafal. Dan ketika nanti akalnya semakin sempurna, inilah yang akan dia pahami. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh para praktisi ya, saya juga baru baca, ketika kita mengajarkan poin-poin akidah kepada anak, terutama yang masih di bawah 5 tahun, masih di bawah 6 tahun, jangan terlalu banyak bertele-tele, enggak, kita praktik saja. Apa yang kita lihat, ajarkan. Apa yang kita rasakan, ajarkan. Dan lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan Ibnu Abbas makna keimanan. Ibnu Abbas ini ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas umurnya baru 13 tahun. Nabi SAW wafat, umur Ibnu Abbas 13 tahun. Berarti di sini kan beliau termasuk sahabat yang kecil. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menasehati. 13 tahun itu berarti umur kalau di kita kelas berapa? 1 SMP. Ya, bagaimana Nabi SAW memberikan wejangan, menanamkan keimanan kepada anak-anak ya kelas 6 SD, kelas 5 SD. Apa kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajari engkau beberapa kata. Aku akan ajari engkau beberapa kata. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah aturan Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah aturan Allah, pasti engkau akan dapati Allah menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini lihat bagaimana Nabi SAW menanamkan pendidikan iman kepada seorang anak di usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Jagalah aturan Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kalau engkau mau sesuatu, mintanya sama Allah. Kalau butuh pertolongan, mintanya sama Allah. Dan Nabi SAW memberikan permisalan agar Ibnu Abbas semakin memahami. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sadarlah wahai anakku,
seandainya seluruh manusia mau ngasih mudarat ke kamu, mereka nggak akan bisa ngasih bahaya kamu kecuali dengan izin Allah. Bayangkan kalau kita punya anak, kemudian kita tanamkan seperti ini, nak, seandainya satu isi bumi ini pengen ngasih bahaya buat kamu, itu nggak akan bisa terjadi kecuali kalau Allah yang izinkan itu terjadi. Bagaimana seorang anak itu ditanamkan hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana Luqman Al-Hakim, Luqman yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, kisahnya ketika menasihati anaknya. Luqman itu pernah berpesan kepada anaknya. Pesan ini sangat indah. Pesan ini berupa perumpamaan bagaimana seorang ayah menanamkan pengawasan Allah di hati anaknya. Ya bunai, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, seandainya ada satu dosa sekecil apapun disembunyikan di dalam batu, atau engkau terbangkan ke atas langit, atau engkau kuburkan di dalam bumi, pasti Allah akan keluarkan dosa tersebut di hari kiamat. Ini seandainya pesan-pesan seperti ini, tentu dengan bahasa yang disederhanakan ya, kita tanamkan kepada anak kita sejak dia mulai berakal ya, umur 7 tahun. Umur 7 tahun udah mulai paham. Sejak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dimulai dipahamkan. Nah, sekecil apapun kau berbuat, pasti Allah akan balas. Itu kelak nanti ketika dia ketemu yang namanya HP, seandainya pun dia lihat film porno, dia tetap bakal bertaubat akhirnya. Seandainya pun nanti pas dia punya HP, dia dapat link aneh-aneh dari temennya, ada film porno misalkan ya. Tapi karena dahulunya dia sudah pernah ditanamkan pengawasan Allah, seandainya pun dia tergelincir ngelihat ini, pasti dia bakal taubat lagi. Kita sekarang di zaman yang nggak mungkin anak kita tuh nggak dosa, itu mustahil. Tapi bagaimana sekarang kalau anak kita itu jatuh ke dalam dosa, dia itu sadar dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mau anak kita itu nggak boleh sama sekali pegang HP, nggak boleh main sama siapapun, nggak boleh kemana, kan nggak bisa. Tapi tanamkan selalu bahwasanya Allah itu senantiasa bersama dia. Kalau seandainya engkau tergelincir pada dosa, kembali kepada Allah. Nah, ini nilai-nilai keimanan ditanamkan sejak sebelum dia belajar Al-Quran. Dan saya alhamdulillah dahulukan di pesantren tahfidz, saya udah terlalu banyak melihat penghafal Al-Quran yang nakal, menghafal Al-Quran tapi ngudut, rokok. Ya, yang baru-baru ini wal'iyadzubillah ya, ada penghafal Al-Quran, bahkan guru agama yang ternyata ya berlaku fahisyah, berlaku perbuatan keji, wal'iyadzubillah. Padahal dia membawa Al-Quran 30 juz. Kenapa ini? Karena dia dipaksa menghafal Quran sebelum mempelajari iman ya. Jadi penting ini. Dan yang namanya menanamkan keimanan ini, para jemaah sekalian, ini juga pelajaran untuk saya. Kita ini nggak bisa mendoktrin anak kita kalau kitanya nggak dekat dengan anak. Ini penelitian, saya bicara masalah penelitian. Sebelum saya bicara masalah penelitian, saya ingin melihat apa yang ada di Al-Quran. Di dalam Al-Quran, bukalah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Silahkan buka. Ada disebut wanita Maryam, ada disebut istrinya Fir'aun, ada disebut ibunya Musa, ada. Tapi kalau bapak-bapak semua cari di Al-Quran, nasihat ibu untuk anaknya nggak bakal ketemu. Semua nasihat untuk anak yang ada di Al-Quran, yang ngucapin itu bapak. Lihat di Al-Quran, nasihat untuk anak itu yang ngucapin, yang nyampaikan itu bapak. Padahal di Al-Quran itu ada kisah Maryam, ada kisah istri Fir'aun, Asiyah, ada kisah ibundanya Musa, ada kisah beberapa wanita di Al-Quran. Gak ada sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ibu nasihatin anak. Semua nasihat untuk anak di Al-Quran itu yang nyampaikan ayah. Kenapa? Anak itu, ini hasil penelitian. Anak itu ketika dia
tidak mendapatkan wejangan dari bapaknya, tidak dekat dengan bapaknya, dia akan tumbuh menjadi anak yang labil, mudah terombang-ambing oleh arus, hilang kepribadian. Oleh karena itu Al-Quran itu sangat menekankan bahwasanya seorang ayah harus dekat dengan anaknya, dan ayah itulah yang menanamkan prinsip-prinsip di hati anaknya. Masalah-masalah yang sifatnya prinsip, akidah, dan yang semacamnya, itu harus ayah yang tanamkan. Kita lihat prinsip-prinsip tauhid itu yang menanamkan ayah semua. Luqman, Ibrahim, menanamkan itu kepada anak-anaknya. Tapi untuk masalah empati, simpati, nah ini baru tugasnya ibu. Jadi kalau misalkan ini sekarang lagi marak ya istilah fatherless, anak-anak yang kehilangan sosok ayah, entah itu karena yatim atau bisa jadi dia punya ayah tapi ayahnya nggak pernah hadir. Ini zaman sekarang istilahnya fatherless, hilang sosok ayah. Nah, anak-anak yang seperti ini dia nggak pernah bergaul sama ayahnya, nggak dekat dengan ayahnya, dampaknya nanti dia nggak punya kepribadian yang tangguh, nggak enakan sama orang. Kalau ditawarin rokok nggak diambil, aduh gimana ya, nanti nggak ditemenin, akhirnya ambil rokok. Kalau diajak minum, kalau dia nggak minum, aduh nanti dia nggak cupu, akhirnya dia minum. Nah seperti ini karena kenapa? Karena dia tidak pernah punya sokongan dari sosok ayah. Anak laki-laki ketika dia tidak punya sentuhan ayah, dia rentan tumbuh menjadi agak-agak feminim. Dan ini sekarang banyak. Adapun anak perempuan, kalau tidak dekat dengan ayah, dia rentan untuk digodain laki-laki. Kenapa anak-anak perempuan itu gampang dipacarin, digombalin, dikasih hadiah dikit langsung bisa dibawa kemana-mana? Kenapa? Karena ayahnya nggak pernah kayak gitu. Saya ingat satu nasihatnya Ustadz Raihanul Bahrain ya. Ustadz Raihanul Bahrain kan sebelumnya juga dokter. Beliau bilang, anak perempuan itu harus punya agenda rutin. Anak perempuan ketika sudah ini ya, sudah SMP, SMA sudah besar. Anak perempuan itu harus punya agenda rutin ngedate bareng ayahnya. Ngedate apa ya? Kayak pacaran lah, jalan berdua sama ayahnya. Jalan berdua entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, intinya harus ada agenda jalan bareng sama ayahnya, berdua aja. Nanti disuruh ya ayahnya jangan nasihatin dah. Ya makan, dibeliin apa, intinya waktu yang berkualitas bersama anak perempuan, agar anak ini nanti kalau ada laki-laki yang ngedeketinnya dia nggak tergoda, tangki cintanya sudah penuh dengan ayahnya. Itu yang pertama ya. Poin yang kedua, menanamkan iman di hati anak sejak dini. Poin ketiga, untuk mendidik anak keturunan yang soleh adalah sungguh-sungguh banyak berdoa. Dan ini bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang mungkin kalau kita dengar doa udah sering itu. Tapi ini memang yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada banyak doa ayah untuk anaknya. Ibrahim alaihissalam, Allah gambarkan doanya Ibrahim untuk anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan sholat, begitu pula anak keturunanku. Zakaria alaihissalam, doanya Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengarkan doa. Kemudian doanya para penghuni surga dahulu ketika dunia, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Intinya banyak di Al-Qur'an banyak menyebutkan doa para ayah untuk kesolehan anaknya. Karena yang namanya anak ini gak bisa kita didik kalau hanya mengandalkan kemampuan kita, mustahil. Cukuplah Nabi Nuh sebagai pelajaran untuk kita semua. Nabi Nuh ini kurang apa? Beliau itu Nabi 950 hari, enggak, tahun. 950 tahun berdakwah
mendakwahkan tauhid, anaknya sendiri tenggelam. Kita ini berapa tahun didik anak kita? Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, artinya 1000 tahun kurang dikit, mendidik, mengajak kaumnya, anaknya sendiri tenggelam. Apakah kita mau mengatakan Nabi Nuh orang tua yang gagal? Enggak. Kita kadang mungkin gini ya, lihat ada ustadz, kok anaknya kayak gini, anak ustadz tapi kayak gini. Enggak boleh kayak gitu. Yang namanya hidayah itu murni di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita memang mau anak yang soleh, gak ada cara selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah senantiasa minta sama Allah keturunan yang soleh, anak cucu yang soleh. Karena memang kita gak akan mampu. Cukuplah Nabi Nuh sebagai pelajaran. Kemudian poin keempat, untuk mendidik anak biidznillah menjadi anak yang soleh adalah membentengi anak kita dengan zikir. Membentengi anak kita dengan zikir. Ini benteng zikir ini sudah dilakukan sejak kita mendatangi istri kita. Ada doanya kan? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kalau kita mau datangi istri kita berhubungan, doanya bismillah, baca bismillah dulu. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah apa yang engkau rizkikan ini, maksudnya anak. Kalau ini jadi anak ya Allah, kalau ini jadi anak, jauhkanlah dia dari setan juga. Kata Nabi SAW, kalau orang ketika berhubungan membaca doa ini, in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik, seandainya Allah takdirkan ada anak dari hubungan tersebut, lam yadurru syaitanu abada, enggak akan diganggu oleh setan selamanya. Enggak akan kena yang namanya gangguan-gangguan kesurupan atau apa, senantiasa dijaga oleh Allah dari setan. Kalau dia sejak berhubungannya doa seperti itu. Dan anak ketika dia tuh sudah lahir, Nabi SAW mengajarkan ruqyah untuk anak. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini ruqyah untuk anak. Ketika anak ini belum bisa apa-apa, belum bisa ngafal zikir, belum bisa baca zikir, belum apa, maka ya kita ruqyah. Dan ini bentuk perlindungan untuk anak. Dan ketika anak itu sudah mulai besar, umur 5 tahun, 6 tahun, disitulah dia mulai ditalqinkan doa-doa sehari-hari. Doa makan, doa setelah makan, doa masuk kamar mandi, doa keluar rumah, dan semacamnya. Saya tahu mungkin mayoritas dari kita doa-doa seperti ini yang ngajarin guru-guru di sekolah. Maksudnya kita udah titipin anak kita, Yus, nanti anak kita yang ngajarin guru-guru TK-nya ada. Tapi sebagai orang tua itu tanggung jawabnya tidak lepas. Ketika kita alhamdulillah sudah memasukkan anak kita ke TK yang Islam atau SD yang Islam, mereka diajarkan doa-doa ini, jangan sampai kita terlewat untuk menguji sekali-kali hafalan doa mereka. Misalkan lagi naik motor, lagi naik mobil, coba tanya, nah coba baca doa masuk kamar mandi, gimana doanya? Nah coba masuk. Atau misalkan pas lagi momennya nih mau masuk masjid, nah apa doanya masuk masjid? Nah kita didik seperti itu. Yang musibah adalah anak kita ngafal doa, kitanya nggak hafal. Ini musibah. Ya, makanya sebenarnya inti kesolehan anak itu bapaknya harus mau soleh dulu, ya. Nah, itu yang tadi keempat ya, tentang bagaimana kita membentengi anak dengan zikir. Poin yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Poin yang kelima untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh biidznillah taala adalah memilihkan nama yang baik. Memilihkan nama yang baik. Nama itu
tidak seperti kata orang barat ya, apalah arti sebuah nama. Tidak. Di dalam Islam tidak seperti itu. Di antara kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau menemukan ada orang namanya jelek, beliau ganti dengan nama yang bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menemukan orang namanya Harb. Harb itu pertempuran. Jadi saya kasih tahu dulu ya, mungkin saya kasih gambaran. Kenapa orang Arab itu hobi ngasih nama yang jelek ke anaknya? Ini kebiasaannya orang Arab. Mereka itu kalau punya anak, anaknya itu dikasih nama yang serem-serem, yang ngeri-ngeri. Tapi kalau punya budak, nah budaknya itu tuh dikasih nama yang bagus-bagus, yang lembut-lembut. Kenapa? Apa rahasianya? Kata mereka, asma'u abna'ina li'a'da'ina. Nama-nama anak kami ini nih buat nakutin musuh-musuh kita kalau perang. Jadi kalau nanti kan orang Arab dulu jahiliyah itu kan suka perang. Ya kalau mereka lagi maju duel, siapa nama Anda? Sohor. Oh, elang. Siapa nama Anda? Harb, pertempuran. Siapa nama Anda? Shihab, meteor. Kan jadi inilah. Tapi kalau misalkan namanya siapa? Jamil, cantik, kan nggak enak. Kalau pas perang kayak gitu kan nggak enak. Nah orang Arab ketika kebiasaan mereka tuh perang, mereka namanya anak-anak mereka tuh dengan nama-nama yang jelek, yang ngeri, yang serem. Tapi kalau nama-nama budak mereka dikasih nama-nama bagus, karena budak ini buat kita, manggilnya enak gitu. Nabi SAW ketika diutus, beliau membatalkan kebiasaan ini. Tiap nama-nama yang jelek beliau ganti dengan nama yang bagus. Dan itu diantara haknya anak. Haknya anak itu dia harus diberi nama dengan nama yang bagus. Dan diantara poin pendidikan dalam memberi nama, hendaknya seorang anak itu ketika dia sudah mulai berakal, kita berikan pemahaman tentang makna nama dia. Kenapa kamu dikasih nama ini nak? Ketika seorang anak misalnya namanya Abdullah, dia diberikan pemahaman, ini namanya artinya hamba Allah, supaya kamu senantiasa taat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti ini akan menumbuhkan iman dalam hati seorang anak. Udah isya belum? Sudah ya? Kita azan dulu.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Toib, poin keenam yang harus kita fokuskan untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh biidznillah adalah bersikap adil terhadap anak. Pernah suatu ketika An-Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau diberikan hadiah oleh ayahnya Bashir, hadiah berupa budak, dikasih hadiah budak. Bashir ini sahabat, Nu'man anaknya pun sahabat. Nah kemudian ibunya Nu'man mengatakan, saya nggak sudi Nu'man dapat hadiah ini kecuali kamu sudah laporan sama Nabi SAW. Maka Bashir ini ayahnya Nu'man datanglah ke Nabi SAW melaporkan, ini budak saya hadiahkan ke Nu'man, anak saya. Apa kata Nabi SAW? Afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah semua anakmu dapat yang kayak gini juga? Kata Bashir, la, enggak. Kemudian kata Nabi SAW, ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawa? Kamu mau enggak kalau semua anakmu tuh berbakti, sama-sama berbakti sama kamu? Baktinya tuh sama kayak sama kamu. Kata Bashir, tentu, aku pengen semua anakku bersama-sama berbakti. Nah kata Nabi SAW, nah kalau begitu ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kamu kepada Allah, berlaku adillah kepada anak-anak. Jangan sampai satu dikasih yang lainnya enggak, ada anak kesayangan lah. Nah itu jangan seperti itu. Karena ketika seorang anak itu sudah melihat bapaknya atau ibunya lebih sayang kepada saudaranya, bisa jadi dia menyimpan kebencian kepada orang tuanya. Dan kalau anak itu sudah menyimpan ketidaksukaan kepada orang tuanya, sudah tidak bisa lagi dinasihati. Wal'iyadzubillah. Kemudian poin yang ketujuh, berlaku lembut dan penyayang kepada anak. Berlaku lembut dan penyayang kepada anak. Dalam menasehati, hukum asalnya menasehati, hukum dasar menasehati itu harus dengan kelembutan. Kekerasan atau kekerasan itu hanya dilakukan di keadaan-keadaan yang dikecualikan. Tapi hukum dasarnya menasehati itu harus dengan kelembutan. Ya. Kata Nabi SAW, Inna rifqa la yuj'alu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah diletakkan pada suatu hal kecuali pasti akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan kelembutan itu tidaklah dicabut dari suatu kecuali pasti akan merusaknya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam.
Poin ke-8, senantiasa memberikan mereka nasihat. Senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Saya ingat sekali ketika di pondok ya. Kalau di pondok tuh, yang namanya juga di pondok kan nggak pernah ketemu orang tua. Tapi saya alhamdulillah bersama orang tua saya itu selalu rutin setiap pekan nelpon, ngobrol sama orang tua. Dan yang namanya anak itu ya jujur ya, saya buka-bukaan aja. Yang namanya anak itu kalau udah nelpon sama ibu, itu insya Allah topik gampang ketemu, ngalir. Tapi kalau udah ngomong sama bapak, bingung cari topik. Nah, Bapaknya juga gitu. iya, bapaknya juga gitu biasanya. Saya jujur aja, kalau udah nelpon ibu tuh biasanya topik ngalir. Tapi kalau udah ngobrol sama bapak biasanya bingung nih mikir. Nah, yang seperti ini nih jangan sampai ada di antara kita dengan anak. Ya namanya juga bapak ya sibuk nyari nafkah, ya sibuk di luar sana. Tapi sebisa mungkin bangun keakraban dengan anak. Dan yang namanya anak itu, misalkan kita mau nyuruh dia sholat. Kalau kita cuma nyuruh, nak sholat nak, bangun sholat, atau kita siram, atau kita pukul atau apa, itu gampang aja dia sholat saat itu. Tapi kita tidak menumbuhkan kecintaan untuk sholat. Saya dahulu ketika di pesantren, saya biasa ngoprek santri itu buat berangkat ke masjid. Wahid, Isnan, Selasa dihitungin. Pergi ke masjid. Mereka tepat waktu ke masjidnya. Kenapa? Karena dioper-oper sama saya. Kalau misalkan mereka nggak berangkat ke masjid saat itu, pasti dipukul. Kita punya kayak rotan gitu. Nah, tapi faktanya ketika liburan mereka pulang, wah semua orang tua ngeluh anaknya pada nggak bisa dibangunin sholat subuh. Kenapa? Karena nggak ada saya yang ngoprek-ngoprek. Nah, jadi kalau ketika orang tua itu tuh hanya ingin anaknya sholat, itu gampang. Berbeda dengan orang tua yang mau anaknya cinta sholat. Beda ya antara orang tua mau anaknya sholat dengan orang tua mau anaknya cinta sholat. Kalau sekedar nyuruh aja gampang ya, ketika itu dia sholat, tapi kan kita nggak tahu setelah itu nanti ketika dia sudah berumah tangga, apakah dia masih rajin sholat ke masjid. Oleh karena itu penting namanya memberi nasihat, bukan hanya sekedar nyuruh enggak, tapi memberi nasihat. Nah, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita ini harus ke masjid? Itu dipahamkan, ditanamkan kecintaan tersebut di hati anak-anak kita, bukan hanya sekedar disuruh. Poin ke-9 adalah memilihkan teman yang baik. Nah, ini memang tantangan ya. Saya nggak bisa berteori banyak dalam masalah ini karena banyak kita temukan kasus anak itu sudah dididik baik-baik di rumahnya, ternyata pas sampai sekolah dapat teman yang nakal. Wal'iyadzubillah. Di sini pentingnya kita itu tuh menanamkan landasan iman yang kokoh agar dia tidak mudah terpengaruh dengan temannya. Poin yang terakhir sebagai penutup di majelis ini adalah hendaknya seorang ayah, seorang ibu menjadi teladan yang baik. Karena anak itu lebih banyak mengambil dari action perbuatan bapak ibunya daripada ngomongnya bapak ibunya. Oleh karena itu kalau kita mau menjadikan anak kita anak-anak yang soleh, maka kita harus pun menjadi orang tua yang soleh. Mungkin ini sekian dari saya. Kita lanjutkan dengan sholat isya. Setelah ini ya, saya mengharapkan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk ke rumah Bapak Bambang. Kita sama-sama santap daging akikah ya seadanya, mungkin sederhana, semoga berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.